Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Rafi Al-Ghifari. Saya berasal dari kelas 9E Diniyah Nasional. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang syarat orang yang berpuasa dan macam-macam puasa untuk final tes fikih saya. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan membahas tentang syarat orang yang berpuasa. Berkaitan dengan orang yang berpuasa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar puasa tersebut menjadi sah ataupun dikenai kewajiban baginya. Syarat yang pertama yaitu berakal. Berakal merupakan syarat sah dari berpuasa. Oleh karena itu, orang gila yang berpuasa, puasanya menjadi tidak sah. Berakal juga merupakan syarat wajib dari berpuasa. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa. Kemudian syarat berikutnya yaitu Islam. Beragama Islam merupakan syarat sah dari berpuasa. Beragama Islam juga merupakan syarat wajib dari berpuasa. Oleh karena itu, orang kafir tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa. Lalu, apakah ketika ada orang kafir yang masuk Islam atau mu'alaf, dia diharuskan untuk mengkodok puasanya sebelumnya? Jawabannya adalah tidak. Ia tidak diwajibkan untuk mengkodok puasa sebelum masuk Islam tersebut. Kemudian syarat berikutnya yaitu terbebas dari haid dan nifas. Terbebas dari haid dan nifas merupakan syarat sah dari berpuasa. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dan nifas, apabila ia berpuasa, puasanya menjadi tidak sah. Lalu, apakah wanita tersebut tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa? Jawabannya adalah tidak. Ia tidak diwajibkan untuk berpuasa secara ada. Akan tetapi, ia diharuskan untuk mengkodok puasanya nanti setelah selesai haid dan nifasnya tersebut. Kemudian, syarat berikutnya itu baligh. Baligh merupakan syarat wajib dari berpuasa. Oleh karena itu, anak kecil yang belum balik, maka ia tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa. Lalu apakah anak kecil yang berpuasa, puasanya menjadi tidak sah? Jawabannya adalah tidak. Apabila anak kecil tersebut sudah memenuhi seluruh rukun-rukun puasa, maka puasa tersebut menjadi sah. Bahkan dikatakan bahwa anak kecil yang sudah mampu untuk berpuasa, maka ia dianjurkan untuk berpuasa sedari dini dalam rangka untuk membiasakan diri untuk berpuasa sebelum balik. Kemudian syarat berikutnya yaitu sehat dan mukim. Sehat dan mukim adalah syarat wajib dari berpuasa. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit ataupun sedang melakukan perjalanan, ia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Lalu, manakah yang lebih utama bagi mereka? Apakah lebih utama untuk berbuka puasa atau tetap berpuasa? Menurut mazhab Hambali, yang lebih utama atau lebih afdal bagi mereka yang sedang sakit atau sedang melakukan safar, yaitu untuk lebih utama membatalkan puasanya atau berbuka puasa. Hal ini disebabkan karena Allah telah memberikan rukhsah bagi mereka yang sedang sakit atau sedang melakukan safar. Oleh karena itu, lebih utama bagi mereka untuk berbuka puasa. Kemudian syarat berikutnya yaitu mampu. Mampu ini merupakan syarat bagi untuk dikenakan kewajiban baginya secara ada. Oleh karena itu, orang yang tidak mampu untuk berpuasa tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa secara ada. Ketidakmampuan ini menimbulkan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama, alasan ketidakmampuannya ini dapat hilang. Contohnya seperti ketika bulan Ramadan datang, si A terkena penyakit. Akan tetapi, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu setelahnya, penyakit tersebut dapat hilang. Oleh karena itu, hal yang dilakukan untuk menggantikan puasa tersebut adalah dengan mengkodok puasanya nanti ketika ia sudah sembuh atau sudah mampu untuk berpuasa. Lalu ketidakmampuan yang kedua yaitu alasannya permanen atau tidak dapat hilang. Contohnya seperti orang yang sudah lanjut usia atau lansia sudah tidak mampu untuk berpuasa. Oleh karena itu,
ia tidak diwajibkan untuk berpuasa secara ada karena alasan faktor usia. Lalu hal apakah yang dapat dilakukan untuk mengganti puasanya? Yang dapat dilakukan adalah dengan memberi makan fakir miskin 1 kali dalam sehari. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam puasa. Secara umum, puasa yang kita lakukan dapat kita kelompokkan dalam beberapa kelompok. Seperti yang pertama, puasa yang sifatnya wajib, yang mana di dalamnya terdapat puasa nazar, yaitu puasa yang dilakukan oleh orang yang bernazar atau berjanji untuk berpuasa. Lalu berikutnya puasa kafarot, yaitu puasa yang dilakukan oleh orang yang diwajibkan untuk membayar kafarot, seperti orang yang melanggar sumpahnya. Kemudian puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu puasa yang sifatnya haram. Kapan puasa tersebut menjadi haram hukumnya? Yaitu seperti puasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian puasa pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Maka hukum puasa bagi orang yang mengerjakan puasa pada hari-hari ini adalah haram. Kemudian yang berikutnya, puasa yang sifatnya makruh. Kapan puasa tersebut sifatnya menjadi makruh? Yaitu ketika dikerjakan pada hari-hari tertentu saja. Contohnya seperti puasa yang dilakukan pada hari Jumat saja, kemudian puasa dilakukan pada hari Sabtu saja. Maka puasa-puasa ini hukumnya menjadi makruh. Akan tetapi apabila ada orang yang mengerjakan puasa pada hari Jumat dan Sabtu, maka puasanya menjadi tidak makruh karena ia sudah berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Kemudian contoh berikutnya yaitu puasa syak atau puasa ragu-ragu. Contohnya seperti orang yang seperti pada tanggal 30 Sya'ban, yaitu ketika malam harinya hilal belum muncul, lalu ia ragu apakah besok ia harus berpuasa atau tidak. Maka dimakruhkan bagi ia untuk berpuasa esok harinya. Akan tetapi apabila ada orang yang sudah memiliki kebiasaan untuk berpuasa, maka puasanya menjadi tidak makruh, seperti orang tersebut memiliki kebiasaan untuk melakukan puasa Senin Kamis. Akan tetapi pada hari Kamis ternyata jatuh pada tanggal 30 Sya'ban, maka ia tidak dimakruhkan untuk berpuasa karena memiliki kebiasaan tersebut. Kemudian sifat berikutnya yaitu puasa yang sifatnya sunnah. Puasa yang sifatnya sunnah ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori yang pertama puasa muqayyad, yaitu puasa yang terikat oleh waktu. Contohnya seperti puasa Arafah, yaitu puasa yang dilakukan pada hari Arafah atau 9 Zulhijjah. Kemudian puasa Senin dan Kamis, yaitu puasa yang dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian puasa Asyura, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa yang dilakukan pada pertengahan bulan. Kemudian puasa 6 hari Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang paling utama ada pada puasa sunnah muqayyad ini yaitu puasa Daud, yaitu puasa sehari berpuasa dan sehari berbuka. Kemudian kategori sunnah yang kedua yaitu sunnah mutlak, yaitu puasa yang boleh dilakukan kapan saja tanpa terikat oleh waktu, asalkan tidak dilakukan atau tidak dikerjakan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.